Bab 29. POV cantik. POV cantik. Ini dari sudut pandang orang gila ya, Pren. Tapi Otor cuma menerka-nerka. Entah bener atau kagak. Otornya kan belum pernah gila. Pernahnya gendeng. Gue terus berjalan jauh banget, setiap hari. Sampai kaki gue lecet-lecet. Gue nggak peduli. Pokoknya gue terus berjalan. Enggak tahu tujuannya kemana. Gue nggak inget apa-apa, dan gue nggak punya pemikiran apa-apa. Tapi ada kalanya gue inget sesuatu. Kadang potongan-potongan memori-memori muncul di kepala gue. Tapi sumpah malah bikin gue tersiksa, dan gue nggak suka. Karena entah mengapa setiap memori itu muncul, ada perasaan sakit di hati gue. Gue lebih enjoy seperti ini. Pikiran gue tenang, gue relax, gue nggak tertekan, dan gue bisa bahagia. Gue bebas bernyanyi-nyanyi di jalanan. Gue bebas berbuat apapun sesuka hati gue. Hehehe. Hihi. Tapi kadang banyak yang menertawakan gue. Mereka mencemooh gue. Dasar orang gila. Itu yang sering mereka katakan. Apa lo? Apa? Lo itu yang gila. Jawab gue. Tapi sayang kalimat itu gak bisa gue katakan ke mereka. Kayak hanya tertahan di tenggorokan doang. Suatu hari gue bertemu dengan seorang cowok. Dan gue nggak menyangka. Dialah takdir hidup gue. Mejir. Ada cowok tampan. Rahim gue tiba-tiba anget. Batin gue begitu melihat tampangnya dia yang tampan. Mirip banget kayak Otornya. Gue melihat dia duduk di bawah sebuah pohon. Dia lagi makan sepiring berdua dengan kucing. Tampan, tapi ngenes. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tampan. Gue kan bukan cewek matre. Gue terus memperhatikan dia. Dia kayak galak banget sama si kucing. Mengusir si kucing. Tapi tetap, si kucing sambil ia lempari makanan. Ternyata walau galak, dia nggak tegaan guys. Dia adalah tipe cowok penyayang. Ceduk, ceduk, ceduk. Aneh. Jantung gue berdetak kenceng banget. Guys. Sepertinya gue jatuh cinta pada pandangan pertama sama tuh cowok tampan tapi ngenes. Enggak nyangka, orang gila bisa kayak gini juga. Gue kan gak gila. Yang gila mereka. Hehehe. Akhirnya gue ikuti dia. Gue harus dapetin dia. Kayak dulu ketika gue masih waras. Gue selalu berhasil menarik hati siapapun. Menarik hati cowok sempurna sekalipun. Yaitu Aldon. Aldon. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba gue ingat nama itu? Sing. Kepala gue pusing. Gue selalu seperti ini jika berusaha mengingat-ingat sesuatu dari masa lalu gue. Maka gue pun segera menepisnya jauh-jauh. Pergi loh. Si cowok tampan berkali-kali ngusir gue. Dia mungkin jijik. Gue kan bau dan kotor. Padahal dia nggak tahu aja. Justru bau dan kotor seperti ini yang bikin gue nyaman. Yang bikin gue aman dari laki-laki hidung belang. Hehehe. Gue ingin ngejawab ucapannya dia. Tapi gue malah cuma bisa ketawa. Lagi-lagi kalimat gue kayak nyangkut di tenggorokan. Mirip kalau lagi keselak kedondong. Gue bebal. Gue tetap ikuti dia. Bahkan sampai ke sebuah kandang yang kata dia rumah. Rumah kok? Kecil banget. Enggak kayak rumah gue dulu yang besar dan mewah. Batin gue. Si cowok tampan masuk. Dan gue ditinggal sendirian. Gue kehujanan. Tapi nggak apa-apa. Ini kan gue sekalian mandi. Hehehe. Namun, selang beberapa saat, dia ngajak gue masuk ke kandangnya dia. Yang dia katakan rumah. Bener. Kan? Omongan gue. Dia itu orangnya sebetulnya baik. Enggak tegaan. Malah setelah itu, dia mandiin gue. Guys. Dia ngeguyur gue pakai air dan grepe-grepin badan gue. Awalnya gue was-was. Dia mau kurang ajar sama gue. Kan, walau gue gila, gue kan tetap cewek cantik dengan badan yang aduhai. Tapi di luar dugaan, dia cupu banget. Dia takut dosa kayak Otornya. Dia pure cuma mandiin gue. Malahan gue yang jadi ngarep dim 3 sumin sama dia. Habis dia tampan, rahim gue jadi hangat dan meleleh. Malam itu gue tidur di rumah dia. Paginya gue terkejut. Kok? Bisa ya gue tiba-tiba ada di kamarnya dia dalam keadaan tel 4 tenjang. Tetapi kemudian gue ingat.
Gue kan emang sering seperti itu. Mungkin karena efek gila gue jadi tiba-tiba pingin telan 4 nanogram. Atau, emang alam bawah sadar gue yang nefrong banget sama si cowok tampan. Gue tatap cowok tampan yang masih terlelap. Tiba-tiba kegatelan gue merajalela. Gue peluk tubuhnya dia. Gue pengen cari kesempatan dalam kesempitan. Duh, anget banget. Batin gue sambil terus pelukin dia kenceng banget. Inilah fungsinya jadi orang gila. Gue bisa bebas berbuat apapun. Tanpa memperdulikan apapun. Dia bangun. Dia teriak guys. Segitunya dia takut sama orang gila seperti gue. Hingga para tetangga pun berdatangan. Mereka jadi berpikiran yang iya-iya setelah melihat keadaan gue dan dengan posisi gue yang berada di kamar si cowok tampan. Si cowok tampan dituduh M3 sumin gue. Dia disuruh nikahin gue. Gue kasihan sama dia. Masak cowok tampan disuruh nikah sama orang gila. Tapi setelah gue pikir-pikir, bukankah itu hal yang bagus buat gue? Gue jadi punya suami tampan kayak dia. Gue jadi gak sabar melakukan malam pertama yang mendebarkan sama dia. Ah, tiba-tiba rahim gue anget. Guys. Hehehe. Namun, enggak kayak ekspektasi gue. Ternyata dia jijik sama gue. Dia nggak mau diajak tuklik-tuklikan. Karena gue orang gila. Bahkan buat nyentuh gue pun, dia ogah. Pupus sudah harapan gue. Guys. Hex. Tapi gue nggak marah sama dia. Karena wajar dia berbuat kayak gitu. Jadi, gue cuma harus bersabar aja. Bersabar sampai jiwa kelaki-lakiannya dia merajalela. Gue pun menjalani hidup berumah tangga sama dia. Tapi baru sehari doang. Gue langsung tahu, dia kere banget. Sumpah, sekere keren. Kehidupannya benar-benar mengenaskan. Aneh, jantung gue berdetak kenceng banget. Guys, sepertinya gue jatuh cinta pada pandangan pertama sama tuh cowok tampan tapi ngenes. Enggak nyangka, orang gila bisa kayak gini juga. Gue kan gak gila. Yang gila mereka. Hehehe. Akhirnya gue ikuti dia. Gue harus dapetin dia. Kayak dulu ketika gue masih waras. Gue selalu berhasil menarik hati siapapun. Menarik hati cowok sempurna sekalipun. Yaitu Aldon. Aldon. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba gue ingat nama itu? Sing. Kepala gue pusing. Gue selalu seperti ini jika berusaha mengingat-ingat sesuatu dari masa lalu gue. Maka gue pun segera menepisnya jauh-jauh. Pergi loh. Si cowok tampan berkali-kali ngusir gue. Dia mungkin jijik. Gue kan bau dan kotor. Padahal dia nggak tahu aja. Justru bau dan kotor seperti ini yang bikin gue nyaman. Yang bikin gue aman dari laki-laki hidung belang. Hehehe. Gue ingin ngejawab ucapannya dia. Tapi gue malah cuma bisa ketawa. Lagi-lagi kalimat gue kayak nyangkut di tenggorokan. Mirip kalau lagi keselek kedondong. Gue bebal. Gue tetap ikuti dia. Bahkan sampai ke sebuah kandang yang kata dia rumah. Rumah kok? Kecil bengek. Enggak kayak rumah gue dulu yang besar dan mewah. Batin gue. Si cowok tampan masuk. Dan gue ditinggal sendirian. Gue kehujanan. Tapi nggak apa-apa. Ini kan gue sekalian mandi. Hehehe. Namun, selang beberapa saat, dia ngajak gue masuk ke kandangnya dia. Yang dia katakan rumah. Bener. Kan? Omongan gue. Dia itu orangnya sebetulnya baik. Enggak tegaan. Malah setelah itu, dia mandiin gue. Guys. Dia ngeguyur gue pakai air dan grepe-grepin badan gue. Awalnya gue was-was. Dia mau kurang ajar sama gue. Kan, walau gue gila, gue kan tetap cewek cantik dengan badan yang aduhai. Tapi di luar dugaan, dia cupu banget. Dia takut dosa kayak otornya. Dia pure cuma mandiin gue. Malahan gue yang jadi ngarep dim 3 sumin sama dia. Habis dia tampan, rahim gue jadi hangat dan meleleh. Malam itu gue tidur di rumah dia. Paginya gue terkejut. Kok bisa ya gue tiba-tiba ada di kamarnya dia dalam keadaan telenjang. Tetapi kemudian gue ingat. Gue kan emang sering seperti itu. Mungkin karena efek gila gue jadi tiba-tiba pingin telan 4 nanogram. Atau,
Emang alam bawah sadar gue yang nefsong banget sama si cowok tampan. Gue tatap cowok tampan yang masih terlelap. Tiba-tiba kegatelan gue merajalela. Gue peluk tubuhnya dia. Gue pengen cari kesempatan dalam kesempitan. Duh, anget banget. Batin gue sambil terus pelukin dia kenceng banget. Inilah fungsinya jadi orang gila. Gue bisa bebas berbuat apapun. Tanpa memperdulikan apapun. Dia bangun. Dia teriak, guys. Segitunya dia takut sama orang gila seperti gue. Hingga para tetangga pun berdatangan. Mereka jadi berpikiran yang iya-iya setelah melihat keadaan gue dan dengan posisi gue yang berada di kamar si cowok tampan. Si cowok tampan dituduh M3 sumin gue. Dia disuruh nikahin gue. Gue kasihan sama dia. Masa cowok tampan disuruh nikah sama orang gila? Tapi setelah gue pikir-pikir, bukankah itu hal yang bagus buat gue? Gue jadi punya suami tampan kayak dia. Gue jadi gak sabar melakukan malam pertama yang mendebarkan sama dia. Ah, tiba-tiba rahim gue anget. Guys. Hehehe. Namun, enggak kayak ekspektasi gue. Ternyata dia jijik sama gue. Dia nggak mau diajak tuklik-tuklikan. Karena gue orang gila. Bahkan buat nyentuh gue pun, dia ogah. Pupus sudah harapan gue. Guys. Hex. Tapi gue nggak marah sama dia. Karena wajar dia berbuat kayak gitu. Jadi, gue cuma harus bersabar aja. Bersabar sampai jiwa kelaki-lakiannya dia merajalela. Gue pun menjalani hidup berumah tangga sama dia. Tapi baru sehari doang. Gue langsung tahu, dia kere banget. Sumpah, sekere-kerenya. Kehidupannya benar-benar mengenaskan. Apa-apa serba ngirit. Bahkan kengiritannya sampai di luar nalar. Di luar prediksi BMKG. Untung gue bukan cewek matre. Gue nggak nilai orang dari banyaknya harta yang dimiliki. Pokoknya, kata Otor, gue cewek langka di muka bumi ini. Gue akan tetap setia walau dia nggak punya apa-apa. Gue akan tetap mendampingi dia sampai maut memisahkan. Silly. Hehehe. Tapi dia malah mau ngebuang gue. Guys. Dia kayak enggak bersyukur banget punya gue. Gue diajak ke pasar. Gue dibeliin cilok sama teh jumbo. Makanan yang enggak banget gue makan. Sewaktu gue waras dulu. Gue ditinggalin gitu aja. Sempet gue dikasih sendal bututnya dia buat kenang-kenangan. Sumpah. Gue nggak mau dicampakin kayak gini. Apalagi kita kan udah nikah. Gue nggak mau tiba-tiba jadi janda. Kan gak lucu. Udah gila. Janda pula. Gue pun balik ke motornya dia lewat jalan tikus. Gue kan sering berkecimpung di dunia perpasaran. Jadi gue hafal setiap sudut di pasar ini. Dia terkejut. Dia kayak ngelihat hantu begitu bertemu lagi sama gue. Hehehe. Gue hanya bisa terkekeh. Menertawakan dia. Sambil membatin, kapokak. Sejak saat itu, dia pun berusaha menerima gue apa adanya. Malahan walau dia terus-terusan galak sama gue. Tapi dia memperlakukan gue dengan baik. Dia bersikap ke gue layaknya suami. Dia gemati sama gue. Dia bertanggung jawab banget. Dan gue pun makin terharu sama sikap dia. Gue pun jadi bersumpah. Gue akan buat dia jadi jatuh cinta sama gue. Walau dengan cara apapun. Salah satunya, memanfaatkan N4 sunya dia sebagai seorang laki-laki. Gue akan jerat dia lewat tubuh gue. Akhirnya malam pertama itu pun terjadi. Keperawanan gue dibobol sama dia dengan pusakanya yang besar, dan sodokannya yang nikmat. Gue niatnya mau main 3 sah kayak gitu. Tapi suara yang keluar dari mulut gue malah kaing. Mirip suara An 1, nenegram yang mau degro L3 hairnya. Sumpah, gue malu banget. Untungnya dia nggak terlalu mempermasalahkan. Karena dia lagi keenakan ngerasain jepitan anu gue yang menggigit. Malam pertama kami pun berhasil dengan sempurna. Sejak itu, gue pun makin disayang sama dia. Gue dan dia menjalani hari-hari yang bahagia, meski dengan keadaan kere yang sangat luar biasa. Tetapi di tengah-tengah kebersamaan gue sama dia, seringkali memori-memori gue dari masa lalu tiba-tiba muncul. Sekelebatan orang-orang yang gue kenal dulu seolah menari-nari di kepala gue. Meski gue tak tahu masa lalu gue seperti apa. Tapi gue sangat tahu dengan pasti,
Masa lalu gue tak begitu membahagiakan seperti sekarang saat bersama dia. Masa lalu yang entah mengapa malah membuat gue merasakan sakit. Gue lebih nyaman seperti ini. Gue lebih nyaman menjadi orang gila dan menjadi istri dari cowok tampan di hadapan gue ini. Gue sangat bahagia hidup dengan dia. Atta. Setit. Atta tiba-tiba membuka matanya. Lo belum tidur? Tanya dia. Dia memergoki gue yang tengah menatap dirinya. Belum. Gue belum tidur. Gue sedang sibuk mensyukuri apa yang gue jalani saat ini. Batin gue. Dan yang keluar dari bibir gue malah hanya sebuah kekehan doang. Anjing gak tuh. Dia mengelus wajah gue. Dia tersenyum kecil ke arah gue. Tidur. Gih. Udah malam. Walau lo orang gila, lo butuh istirahat juga. Ucap dia dengan suara lirih. Mungkin akibat dia yang masih merasa kantuk. Gue malah makin nempel ke arah dia. Gue peluk tubuhnya dia. Gue usap-usap wajah gue ke D4 dan bidangnya dia. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah tinggalin gue ya. Apa? Mejir. Orang gila bisa ngomong kayak gitu juga. Mejir. Ternyata kalimat gue bisa gue ucapkan lewat bibir. Batin gue. Karena gue juga terkejut. Tumben ucapan gue bisa terdengar sama dia. Enggak. Gue enggak akan ninggalin Elo. Walau gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi. Gue akan tetap sama Elo. Kan? Paling lo yang ninggalin gue duluan. Karena lo koit lebih dulu karena bencana alam tersebut. Hahaha. Sial. Gue hampir terharu. Ujung-ujungnya nggak ngotak. Batin gue. Gue yang justru takut. Lo yang bakal ninggalin gue. Cantik. Ucapnya. Gue pun langsung mendongakkan kepala untuk melihat wajah dia. Gue tatap mata dia. Gue udah terlanjur sayang sama lo. Gue udah terlanjur cinta. Walau lo orang gila. Terangnya. Kali ini gue benar-benar terenyuh. Habis jepitan lo enak banget. Goyangan lo juga mantap. Lo biar satu ngas di atas ranjang. Gue suka. Hehehe. Anjir. Ujung-ujungnya M3 sung. Batin gue. Ah, kok gue JTS 4-nya ya? Cantik. Kan. Iya kan ujung-ujungnya M3 sung. Batin gue lagi. Tapi nggak apa-apa. Deng. Gue juga suka. Hehehe, tambah gue lagi. Cuma kekehan gue yang terdengar. Yuk. Ajaknya. Hehehe. Gue terkekeh. Tandanya iya. Ayo. Perkeempat os gue dong. Cantik. Hah? Gue terkejut dengan permintaannya dia. Gue pura-puranya adalah cowok lemah. Dan lo pura-puranya JT Bin 4 Tangbu 4S. Ceritanya lo akan main 3 rekam gue hidup-hidup. Gue nggak berdaya. Dan gue bakalan pasrah. Gimana? Kayaknya seru, kan? Hehehe. Dih. Ada-ada aja. Batin gue. Tapi baiklah. Akan gue tunjukin seberapa bin 4L-nya gue di atas ranjang. Gue beranjak. Gue perlihatkan ekspresi wajah gatal gue. Setelah itu, gue duduki tubuhnya dia. Gue duduk di kedua P4 hanya dia. Lalu, srik. Gue sobek t-shirt tipisnya dia di bagian D4 dah. T-shirt partai hasil dari serangan fajar pemilu kemarin. Wow. Dia terkejut. Juga sekaligus terkesima dengan kebersatungasan gue. Badan gue membungkuk. Gue segera jelempat di D4 dannya dia. Di 2.1 nanogram sensitifnya dia. Gue kasih tanda merah di permukaan tersebut kayak di film-film blue di handphonenya dia yang sering tim-tim gue tonton, yang habis itu gue lupain pakai timun, terong dan pare, bahkan lombok. Tanpa sepengetahuannya dia. Dia kroget-kroget. Kenakan dengan apa yang gue lakuin. Bahkan dia sampai bekah-beku sambil semakin membenamkan wajah gue di D4 dannya dia. Geli banget, cantik. Ucap dia dengan suaranya yang berat. Geli tapi enak, kan? Batin gue. Tapi sayang, suara yang keluar dari mulut gue malah hanya kekehan doang. Soalnya, gue kan orang gila. Hehehe. Dia terus main 3 sah D3 sah. Apalagi saat kecupan gue semakin bergerak ke bawah. Ke perut, bawah pusar lalu sampai ke sretit. Gue segera pelototin celana colornya dia termasuk dalamannya. Diuzet.
Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Berbentuk panjang, berukuran besar, dan dengan tekstur berurat, dan ujung yang mengkilap. Gue pun langsung mendekatkan bibir gue ke anunya dia yang sangat luar biasa tersebut. Lalu, titip. Disensor ya, guys. Takut kebablasan. Kalian terusin sendiri-sendiri aja lah. Terserah mau berimajinasi seperti apa. Otor mau olahraga jari dulu. Ojo ngeres. Maksudnya, mau ngucek baju. Nyuci. Habis itu, baru mainan sabun. Ditunggu komennya ya, Pren. Biar Otor makin semangat.